Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nadratan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah sunnah salat tarawih memiliki berbagai macam keutamaan. Terkadang kita tidak menyadari betapa besar keutamaan dari kita melaksanakan salat sunnah tarawih di malam bulan Ramadan. Karena sesungguhnya salat sunnah tarawih itu tidak ada di luar malam-malam Ramadan. Dia berada dan dilaksanakan pada waktu pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Maka sungguh sayang sekali jika manusia disibukkan dengan urusan-urusan dunia di bulan Ramadan ini. Mereka lupa untuk melaksanakan ke salat sunnah tarawih ini. Mereka lupa bahwa salat sunnah tarawih ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Mereka lupa bahwa salat sunnah tarawih ini akan mampu menambal kekurangan-kekurangan ibadah wajib lainnya. Terkait dengan pelaksanaan dan keutamaan salat sunnah tarawih pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 16. Allah mengatakan, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yang artinya lambung atau tubuh mereka jauh dari tempat tidur untuk salat malam, seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap akan rahmatnya, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini menjadi dasar perintah kita untuk melaksanakan sholat tarawih atau yang biasa disebut dengan qiyamul lail. Maka para ulama mengatakan banyak sekali keutamaan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Sebagaimana disampaikan di kitab Durratun Nasihin, dari malam pertama sampai malam ke-30 memiliki keutamaan dari setiap malam itu ketika kita melaksanakan salat sunnah tarawih tersebut. Paling tidak ada 4 keutamaan yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan keutamaan salat sunnah tarawih. Yang pertama adalah bahwa Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan salat tarawih itu, baik dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang sekarang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat atau berdiri salat tarawih pada malam bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kita sadar dan yakin bahwa kita bukan manusia yang maksum, yang bebas dari dosa. Kita memiliki berbagai macam dosa-dosa kecil, yang ketika dosa-dosa kecil itu kita tumpuk akan menjadi dosa besar. Maka dengan wasilah keutamaan salat tarawih yang kita lakukan pada bulan Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan, maka Allah berjanji Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kata para ulama, keutamaan salat sunnah tarawih yang kedua yaitu bahwa manusia akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Karena sesungguhnya amalan-amalan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu akan Allah lipat gandakan berlipat-lipat bila dibandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Maka siapa-siapa yang melakukan dengan giat, rajin,
ikhlas melakukan sholat sunnah tarawih pada bulan malam-malam Ramadan, maka Allah niscaya akan lipat gandakan pahalanya, sholat itu berlipat-lipat ganda. Maka tentu kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa ini, mari kita lazimkan, mari kita laksanakan sholat sunnah tarawih dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan sholat tarawih yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan sholat tarawih itu akan membawa kedamaian dan ketenangan hati. Karena sesungguhnya ibadah sholat tarawih itu adalah ibadah penghambaan kita kepada Allah. Kita ketika melakukan sholat itu berdialog dengan Allah. Maka disunnahkan ketika kita melaksanakan sholat tarawih, laksanakanlah dengan tartil, dengan perlahan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa melaksanakan sholat tarawih itu. Perlahan, kemudian hayati setiap bacaan yang kita bacakan, yang kita baca dalam sholat tarawih itu. Jangan kemudian kita sholat tarawih sistem kebut, 10 menit atau 5 menit sudah selesai dalam melaksanakan sholat tarawih. Maka perlahankanlah kita dalam melaksanakan sholat. Bersabarlah untuk melaksanakan sholat sehingga syarat rukunnya terpenuh, sehingga kita bisa menghayati setiap bacaan itu. Ibaratnya kita berdialog dengan Allah dari bacaan-bacaan sholat tarawih yang kita baca tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian keutamaan sholat tarawih yang keempat menurut para ulama adalah bahwa sejatinya sholat sunnah tarawih itu menjadi penyempurna kekurangan sholat wajib yang kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan ibadah wajib yang kita lakukan itu tidak sempurna. Kadang kita melaksanakan sholat fardu kurang khusyuk, kemudian kadang kita juga melaksanakan sholat fardu tergesa-gesa dan lain sebagainya. Maka dengan kita melaksanakan sholat sunnah tarawih itu paling tidak dia akan menambal kekurangan sholat fardu yang kita lakukan, sehingga sholat atau ibadah fardu yang kita lakukan paling tidak akan tertambal kebocoran itu dengan pahala dan amal-amal dari sholat sunnah tarawih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita insan yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam-malam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita mampu dan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah pada bulan Ramadan tersebut. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.